Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang di podcast. remaja idaman, yeay. Kali ini kita mau bahas apa nih deh? Oke, buat episode kali ini kita bakal bahas tentang friendship. Suatu bahasan Oke. yang relate dan menarik buat kita sebagai remaja. Aku mau tanya dong, Apa nih? Mau nanya apa? ini kan sering muncul tuh di TikTok, bestie itu. Bestie itu sahabat atau teman biasa ya? Kalau bestie. Menurutku kalau misalnya sebutannya bestie itu lebih kayak yang udah akrab, jadi lebih ke sahabatnya sih, bukan yang temen biasa doang gitu. Hmm, Cuma soalnya aku sekarang kan, kan, ya lanjut. enggak itu doang. Aku mau ngomong kalau aku kudet, makanya aku penasaran jadi tanya. Ya, soalnya tahu kalau sekarang itu kan malah kayak apa-apa bestie, kayak baru kenal juga mungkin disebutnya bestie. Tapi menurutku sebenarnya kalau bestie itu lebih ke yang udah akrab gitu sih, ke sahabat. Mm-mm. Oh ya, ngomongin soal friendship, pertemanan, persahabatan gitu ya. Menurut kamu sebenarnya teman sama sahabat itu bedanya apa sih? Itu kan suatu kata yang beda kan, kayak dari namanya aja beda. Nah, menurut kamu Mm. gimana? Kalau menurut aku teman itu misal ya aku di kelas ada A, si A ini temanku dan si B itu sahabat. Bedanya teman sama sahabat kayak kalau aku ya kalau sahabat itu kayak kita itu lebih deket. Kalau teman kayak biasa kalau ketemu tiap hari nyapa gitu. Kayak kurang selalu dekat gitu. Kalau aku Iya, gitu iya. sih. Dekat kan tiap hari bisa hubungan gitu. Ya, benar. Setuju sama kamu. Emang ada perbedaan di antara teman sama sahabat gitu ya. Kayak tahtanya itu kan lebih tinggi sahabat kan daripada teman. Teman ya kayak sekedar kenalan atau misal kayak sekelas pernah ngobrol sekali dua kali itu bisa disebut teman. Tapi kalau sahabat itu kayak butuh apa ya, kayak step by step dulu atau kenal berapa lama dulu baru akhirnya mungkin sahabatan. Pokoknya tahtanya lebih tinggi, lebih saling mengenal satu sama lain, lebih sering ngobrol, sering teman pikiran, sering ya mungkin hangout bareng atau apapun itu. Pokoknya intensitasnya kayak lebih lah daripada sekedar teman biasa gitu. Kalau deh Mm-mm. Kalau menurutmu seberapa penting sih kita punya seorang sahabat? Penting, penting banget. Kan Kenapa? ya soalnya ya itu tadi karena kan levelnya teman sama sahabat kan beda ya. Kalau sahabat itu tadi kan aku kalau salah tadi nyebutin salah satunya itu kayak lebih dipercaya gitu lah. Jadi kita bisa kayak cerita tentang apapun itu ke sahabat. Kalau ke temen itu kan mungkin cerita ya biasa-biasa yang mungkin kita biarkan semua orang tahu gitu. Tapi kalau sahabat itu mungkin lebih ke private, lebih ke kayak masalah-masalah entah itu keluarga atau sama doi gitu ya mungkin. Jadi punya sahabat itu ya kayak salah satu support system yang baik gitulah buat kita. Dan ya punya sahabat itu penting karena biar kita ada temen gitulah buat ngobrol, buat sharing, buat tukar pikiran, dan Buat ya mungkin buat pacaran. Gimana? Keputus suaramu. minta tolong juga. Iya bisa. Kalau sama sahabat kan kayak lebih nggak sungkan gitu kan daripada ke teman. Mm-mm. Iya ya benar. Sorry ya kalau misal kayak aku ngomongnya kurang jelas atau gimana. Lagi sariawan. Belum sembuh. Baru kemarin sariawannya. Oh, oh kemarin sakit tenggorokan ya, bukan sariawan. Iya sakit mulu ya aku. Mm-mm. Emang Iya. cuacanya lagi nggak enak sih. Iya. Iya udah lanjut. Apa ya? Aduh aku lupa mau ngomong apa. Kebiasaan deh.
Eh, oh ya, Yanti. Suaraku masih kan? Iya, oke. Apa ya? Bentar pikir. Oh ya, kamu punya sahabat nggak? Sahabat kapan nih? Kalau sekarang kan kamu. Ya, ya, ya pokoknya sekarang aja gitu. Ya, atau masa lalu juga boleh, terserah kamu. Kalau sekarang ya ada, tapi kalau dulu ya punya sih juga pas SMP SMA, tapi kayak teman biasa gitu deh, sahabat tapi kayak rasanya teman biasa. Soalnya ya kalau eh, kalau kita cerita ke mereka itu pasti udah melebar kemana-mana ceritanya. Jadi pasti Yeah. nggak enak gitu. Aku biasanya dulu nyimpen sendiri sih. Kalau ada apa-apa nyimpen sendiri. Soalnya kalau cerita ke maupun sedekat apapun itu pasti kayak dia pasti cerita ke orang lain gitu. Terus juga bedanya persahabatanku dulu ya itu kalau kayak ngumpul ya itu terkadang aku kasihan terkadang misal aku yang sering diajak foto, nah itu kasihan sama yang lain gitu, nggak diajakin foto gitu kalau ngumpul. Cuman kayak satu dua gitu diajak foto dan satunya jadi tukang fotonya gitu. Aku kasihan kadang. Dulu kok persahabatanku gitu amat ya. Ya. Kalau kamu gimana, Dek? Ya. uh, Sebenarnya kalau buat aku sendiri tuh sahabat itu kayak suatu apa ya? Kayak yang penting dan krusial banget sih. Karena ya aku kan orangnya nggak mudah percaya sama orang. Jadi anggapannya kalau sekarang itu mungkin sahabat itu orang-orang yang aku percaya, walaupun aku emang nggak bisa percaya 100% dan ke siapapun itu. Tapi ya setidaknya aku percaya dengan, ya misalnya aku bisa cerita tentang hal yang mungkin nggak bisa aku ceritain ke teman biasa gitu. Jadi kalau punya atau nggak orang yang kayak gitu yang bisa aku ceritain atau aku jadiin tempat curhat gitu, ya ada tapi nggak banyak, emang cuma beberapa dan salah satunya ya kamu gitu. Kayak waktu kan kita emang cerita-cerita kan. Ya gitu. Kalau cerita itu sebisa mungkin dilupakan kan kalau kita. Karena kita emang orangnya pelupa. Jadi nggak perlu lupa, ini udah lupa dengan sendirinya. Betul. Ya, kalau dulu ya, mungkin karena aku belum nggak percaya itu sama orang. Kayak dulu mungkin lebih gampang percaya gitu kali ya. Nggak sesulit sekarang. Jadi mungkin dulu aku mikirnya orang-orang yang aku sebut sahabat itu ya kayak ya kemana-mana bareng, ke apa kayak sering ngumpul bareng gitu. Padahal orang-orang yang kayak gitu tuh belum tentu, kalau misalnya sekarang ya belum tentu bisa aku percaya gitu loh. Meskipun kayak misalnya aku percaya banyak orang, tentu aku percaya sama mereka, belum tentu aku percaya hal pribadi. Jadi kalau sekarang mungkin sebutannya buat sahabat ya orang-orang yang bisa aku jadiin sebagai teman. Oh ya, pernah punya sahabat cowok nggak Yanti? Atau mungkin sekarang punya? Ada pas SMP. Oh. Bukan kayak sahabat. Kita jadi sahabat kemana-mana bareng gitu karena dia saudaranya sahabat aku, kayak ada hubungan saudara gitu. Jadinya Ya. dia satu cowok itu dan kami 5 cewek kayaknya. Itu bareng-bareng kemana-mana. Oh. Kalau kamu Iya, deh pernah nggak? pernah. Seru nggak? Pernah. Soalnya kalau aku sama si itu kayak nggak pernah sih kalau bagi-bagi cerita nggak pernah. Soalnya kan cowok ya. Ya, sebenarnya soal masalah ini tuh pernah aku abadikan di salah satu cerita pendek gitu. Tapi gini, ini tuh tolol banget sih. Gini. Menurutku itu gini, kayak setelah aku pikir-pikir, sahabat itu kan beda ya kayak pacar. Statusnya itu beda. Maksudku gini, ketika seorang itu bisa dikatakan punya status pacaran atau sebagai pacar siapa kan,
Itu kan kayak ada ungkapan kayak itu dulu kan nanya, kamu mau nggak jadi pacarku, terus diterima gitu, atau ayo kita jadian atau gimana gitu. Pokoknya ada kata-kata kayak gitu dulu gitu kan sebelum akhirnya punya status pacar gitu kan. Nah, kalau sahabat itu menurutku kayak sebenarnya tuh kita nggak perlu kayak kamu mau nggak jadi sahabat atau kayak gimana itu sebenarnya menurutku nggak perlu. Kenapa? Karena ya lama kelamaan kalau udah sering sama-sama, udah sering bareng-bareng, udah dapat kliknya gitu ya satu sama lain, udah saling percaya, udah cerita-cerita tuh kayak dengan sendirinya akan saling menganggap sebagai sahabat gitu loh. Kayak ya kita aja, kita nggak pernah kan kayak kamu mau nggak jadi sahabatku, nggak pernah kayak gitu kan. Ya, nah dulu itu aku pas kelas 1 SMA, semoga dia atau siapapun yang tahu cerita ini semoga nggak dengerin ini. Jadi dulu pas 1 SMA pernah dikit gitu kan sama-sama chattingan. Nah, suatu ketika dia tuh ngajak sahabatan. Gitu. Ya, awalnya tuh sebenarnya dia tuh nanya kayak pendapatku gitu loh tentang sahabat apa gini gitu, aku agak lupa. Pokoknya nanya pendapat tentang sahabat-sahabat, tiba-tiba itu tadi ngajak sahabatan gitu. Ya aku juga sebenarnya kayak ngerasa aneh gitu loh. Tapi ya udah, aku terima aja, oke, fine. Karena dari SMP kita aku ngerasa aku tuh pengen punya sahabat cowok karena katanya kan lebih kayak menarik gitu, nggak banyak drama dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya ya aku pengen gitu lah. Jadi ketika dia ngajak ya udah aku terima. Nah tapi ternyata walaupun ada status itu, aku tuh nggak pernah merasa sebagai sahabat sama dia. Malahan kayak itu tuh kayak orang asing atau gimana gitu. Aku sama dia tuh lebih ke kayak ketika ketemu di kelas gitu ya. Aduh, iya kita sekelas gitu. Kayak orang yang kelihatan asing tapi sering chattingan gitu. Tapi ya walaupun ada sahabat, pokoknya aku nggak pernah merasa sebagai sahabatnya dia gitu. Jadi kayak cuma ada status itu tapi aku nggak pernah ngerasa dan nggak pernah kayak dianggap sebagai sahabat. Agak sedih sih sebenarnya karena aku ya pengennya tuh benar-benar bisa sahabatan gitu tapi ternyata enggak. Sayang banget ya. Iya, padahal tuh dia tuh sebenarnya tipikal orang yang enak loh diajak cerita, diajak curhat, diajak apa kayak adu argumen gitu. Soalnya kadang dulu tuh aku sama dia tuh kalau chattingan kayak saling tukar pikiran gitu, kayak nanya ini, nanya pendapat itu gitulah. Tapi ya nggak tahu lah, emang mungkin nggak bisa aja kali ya jadi sahabat. Terus deh, biasanya kamu itu sama sahabat-sahabatmu itu orang-orang yang sefrekuensi gitu. Iya dah. Ini kamu nanya. Aku nanya, tapi kok akhirnya kok kayak bukan pertanyaan. Juga bingung kok kayak flash gitu. Kayak pernyataan. Iya, mau ada kata-kata lagi tapi aku bingung gitu. Jadi Ya. kayak pernyataan. Ya, karena kan ya itu tadi balik lagi menurutku sahabat itu tahtanya lebih tinggi daripada teman dan aku bukan tipikal orang yang mudah percaya sama orang lain. So ya tentu aja yang orang-orang yang bisa setidaknya aku percaya buat aku bikin teman cerita, ya tentu aja yang frekuensi yang ya bisa diajak ngobrol, bisa nyambung gitulah. Kalau bisa nggak sefrekuensi ya nggak bakal mungkin naik tahta gitu, paling cuma jadi teman biasa doang. Itu biasanya yang dibilang sefrekuensi itu dalam bidang apa sih deh, kayak misal dalam bidang cerita atau misal dalam bidang kamu punya hobi yang sama? Nyambung aja sih, nyambung dalam berbagai hal. Mungkin diajak ngobrol apa nyambung, berapa nyambung. Kayak ya mungkin kayak aku sama kamu aja gitu wes. Kayak kita ngobrolin apa aja sih? Mulai dari kayak bahas kuliah, kayak pelajaran, organisasi, terus kayak WhatsApp juga, iya gibah juga, pas rapat gitu dan lain sebagainya gitulah. Kukira yang dikatakan sefrekuensi itu misal kayak hobinya sama gitu. Aku mikirnya dari dulu itu loh, hobinya sama, terus kayak punya misal apa ya, kayak
ada sesuatu yang ditekuni sama gitu deh. Aku kira frekuensi Iya, itu iya. gitu. Bisa juga. Tiap orang kan, menurutku untuk sefrekuensi itu nggak ada patokan khusus gitu sih, karena kan itu ke feeling kan, ke perasaan gitu. Walaupun misal kayak beda profesi, beda hobi gitu misalnya, tapi kalau ngobrol nyambung ya itu bisa aja mereka merasa sefrekuensi. Ataupun misal ya sehobi, satu bidang pekerjaan atau satu apapun nyambung ya bisa dibilang sefrekuensi juga. Jadi menurutku ya itu nggak harus sama dan nggak harus beda gitu. Pokoknya nyambung aja dan dapat kliknya gitu lah ketika mungkin ngobrol atau misal kayak hangout bareng gitu. Iya, dapat. Oh iya deh. Terus kalau Ya, orang sahabatan itu apakah harus buat kemana-mana bareng gitu? Misal kita mau jalan-jalan harus bareng gitu. ya enggak lah. Kan punya urusan masing-masing. Ya kan biasanya gitu. Kalau misalkan ada yang kayak kalau sahabat kita jalan sama orang lain itu ngerasa diri kita itu kayak dianggap, kan ada orang yang kayak gitu gitu. Iya, Apakah ada. Ya ada kan tipikal orang beda-beda. Apa tadi pertanyaanmu, apa ucapanmu yang terakhir kepotong di aku? apa ya? Apakah harus kayak gitu? Aku pikir Nah, iya kayaknya gitu. kalau dibilang harus atau enggak, jawabannya enggak sih menurutku. Ya kan tiap orang punya kesibukannya masing-masing. Bahkan misal sepasang sahabat pun itu belum tentu mereka lagi berada di tempat yang sama atau misal di kota yang sama gitu. Bisa aja kayak di kota A, kota B dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin emang dengan jalan bisa bikin persahabatannya, friendship-nya lebih deket lagi, lebih akrab lagi. Tapi nggak harus kayak selalu kemana-mana bareng sih, lebih ke menurutku kalau friendship itu ke komunikasinya aja sih, karena itu tadi setiap orang punya kesibukannya masing-masing dan bisa aja yang satunya lagi kosong, satunya lagi sibuk dan baliknya gitu. Iya sih. Ya, oh ya, mungkin ini nggak asing lagi, mungkin kamu pernah dengar kan di dunia friendship, pertemanan ataupun persahabatan gitu ya. Mungkin kamu pernah tahu kalau katanya cewek dan cowok itu nggak pernah bisa temenan murni, apalagi sahabatan murni gitu, kayak yang pure temenan, pure sahabatan tanpa ada tanpa ada benih-benih cinta itu kamu setuju atau nggak sama statement itu? Enggak sih. Aku kayak sama yang aku bilang tadi, itu emang kan deket jadi sahabat gitu gara-gara sahabatku yang cewek. Nah, aku bilang kalau dibilang bisa punya perasaan, enggak. Soalnya ya, apa ya, dari SD aku kenal dia. Maksudnya sekolah kita sama, SMP sekolah sama gitu. Jadinya udah kayak bosen gitu. Udah bosen ngeliat dia dulu. Jadi nggak mungkin ada kayak perasaan. Tapi Iya, kalau menurut itu tergantung orangnya, apakah akan ada perasaan atau enggak. iya, iya. Kalau menurutmu deh, apakah mungkin? Kalau pertanyaannya mungkin, pasti mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil gitu. Tapi gini, aku setuju sama statement cewek dan cowok itu nggak bisa pure murni 100% temenan atau sahabat. Tapi itu nggak bisa di generalisir, nggak bisa kayak di dijadikan buat semua cewek dan cowok yang sahabatan gitulah. Jadi emang sebagian besar yang aku tahu, aku lihat dari teman-temanku atau mungkin kayak dijadiin film atau series gitu kan, banyak kan cewek cowok temenan awalnya, terus lama-lama suka, jadi cinta, pacaran dan lain sebagainya, atau bahkan sampai nikah gitu ya. Emang sebagian ada yang kayak gitu, tapi sebagian lagi juga enggak menutup kemungkinan ada yang benar-benar murni. Tapi kalau ditanya mungkin atau enggak, itu sangat-sangat mungkin, karena kan ya mungkin terbiasa bareng-bareng, terbiasa ya terbiasa, ya mungkin karena adanya kebiasaan lama-lama jadi nyaman, jadi ada perasaan lebih itu. Jadi sangat mungkin cewek dan cowok
yang awalnya niatan cuma temenan, sahabatan, tiba-tiba ngarep lebih dari itu tuh sangat-sangat gitu. Terus Jangan deh, nanya aku pernah atau enggak. ya, kamu pernah ya? Kamu pernah enggak? Kok aku jadi yang jawab? Aduh, mulutku kenapa ini? Aduh, Pri. Bentar, tak minum dulu bentar ya. Mungkin orang-orang akan mikirnya aku pernah. Padahal kalau tahu alurnya sebenarnya itu menurutku nggak ini ya. Ini sebenarnya nyambung ke cerita yang cowok tadi. Sebenarnya itu ya. Ceweknya sama siapa? Tapi ntar banyak yang denger. Ya pokoknya aku tuh suka sama dia. Dia suaramu hilang. Ya. Astagfirullahaladzim. Sih. Halo. Tapi kurang keras banget. Sekarang udah keras. Oke. Halo. Ntar kalau misal pelang lagi, bilangin lagi ya. Siap, Bobas. Oke. Ya udah, jadi gini. Aku tuh suka sama seorang yang tadi yang aku bilangin. Nah, setelah suka, itu tuh kita sahabatan yang aku bilang tadi gitu. Gitu. Gimana sih cerita? Aku suka dulu baru sahabatan. Tapi pas aku, karena ya aku pengen, aku kan pengen punya sahabat cowok, jadi setelah adanya status sahabat itu tadi, aku tuh berusaha buat nggak suka lagi gitu loh sama dia, biar sahabatannya tuh murni gitu. Jadi ya udah nggak suka sama dia gitu. Soalnya ya aku kalau misal suka sama orang kan nggak bisa lama ya, paling sebulan kali ya sukanya gitu. Jadi ya pas udah sahabatan sama dia ya udah nggak suka lagi sama dia, walaupun mungkin teman-teman ngelihatnya kayaknya aku masih suka gitu loh sama dia, padahal mah enggak. Tipe Kang bosan ya? Banget. Makanya ketika ada cowok yang bisa bikin aku nggak bosan sejauh ini tuh luar biasa banget gitu loh. Ada loh. Ya ada emang. Ada kan satu orang itu. Duh, kenapa nggak bisa bosen aku? Ya udah. Lanjut. Lanjut. Mungkin kamu ada pertanyaan lagi? Bentar, oh ya, kalau kamu disuruh milih antara temen atau pacar, kamu pilih mana? Ya jelas pilih teman, soalnya kan nggak punya pacar. Misalnya punya. Pilih teman lah deh. Pacar kan bisa putus. Walaupun teman bisa hancur juga, tapi kan kalau minta tolong apa-apa juga ke teman. Maksudnya intensitasnya minta tolong pasti lebih banyak ke teman sih. Iya. Oke. Kalau aku tipenya gitu. Kalau kamu deh? Kalau aku, ini misalnya aku punya pacar dan aku mau pacaran gitu, aku mau pacaran dan punya pacar gitu ya, misalnya doang. Aku bakal milih pacar. Kenapa? Karena ketika aku mau menerima dia, itu pasti dia punya sesuatu yang nggak dipunya sama cowok-cowok lain gitu. Ya balik lagi, aku bukan tipikal orang yang gampang percaya sama orang lain, apalagi cowok gitu kan. Nah, ketika aku mau jalin hubungan sama dia, berarti ya aku udah percaya sama dia gitu loh. Dan selain karena percaya tadi, itu kan tadi aku nanya teman atau pacar kan. Nah, teman kan, aku kan nganggapnya biasa aja gitu. Aku ya mungkin nggak cerita sama mereka tentang masalah pribadiku gimana, atau mungkin sering minta tolong nggak juga gitu loh. Jadi tahtanya kalau teman sama pacar itu lebih tinggi teman. Nah, tapi kalau misal pertanyaannya sahabat atau pacar, itu baru aku nggak bisa mungkin gitu loh. Tergantung situasi dan kondisi yang
aku hadapi ketika dihadapkan sama pilihan tersebut gitu. Kalau aku sih beda sama kamu deh. Kenapa ya? Karena aku tipe orang yang gengsian gitu, minta tolong sama orang yang aku suka. Jadi pasti pilih teman. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, pilihan setiap orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau misal ada orang ya, ketika dihadapkan milih teman atau pacar, ya teman atau pacar, terus langsung milihnya teman itu sebenarnya aku kurang suka. Kenapa? Karena gini, kalau aku ya, karena sebenarnya teman aku tuh berarti belum terlalu kenal sama dia gitu loh. Sedangkan kalau misal pacar, berarti aku lebih kenal sama dia, aku lebih tahu kalau dia tuh baik gitu loh. Kalau teman kan ya banyak yang bangsat gitu lah, banyak yang baik di depan, busuk di belakang gitu. Jadi ya aku nggak akan milih temen. Tapi kalau pilihannya antara sahabat dan pacar itu baru dipertimbangkan tergantung situasi dan kondisi apa yang memaksa aku harus memilih salah satu di antara keduanya. Oh. Tapi ya tergantung masing-masing orang punya pilihannya masing-masing. Lanjut. Lanjut. Kamu ada pertanyaan lagi nggak? Ada nggak? Uh, ada nggak apanya? Ada nggak satu orang yang akan bikin kamu rela kehilangan banyak temenmu? Gitu, pokoknya gitu. Sekarang. Iya, iya, terserah kamu ya sekarang. Atau mungkin masa lalu pernah gitu, terserah. Enggak sih. Kamu kan tahu aku gimana. Enggak ada. Iya. Sama sekali nggak ada. Kalau kamu ada nggak? Oh ya ada. Aku udah tahu jawabannya. Aduh. Ya, jadi gini, soalnya kalau temen ya sebenarnya balik lagi sih karena ke yang awal-awal tadi levelnya itu kayak tatanya tuh di bawah kalau misal temen, terus juga aku nggak terlalu kenal mereka dan mungkin aku nggak terlalu lama gitu loh kenal sama mereka, mungkin baru kenal kayak setahun 2 tahun atau gimana gitulah, dan ya mereka nggak terlalu berkontribusi besar di hidupku gitu loh. Sedangkan kalau seseorang ini itu kan di tahun ini tuh aku udah 10 tahun gitu loh tahu dia, kenal dia dan sosok dia di hidupku itu kan kayak berkontribusi besar, ngefek banget kan buat aku. Jadi ketika milih dia atau teman-temanku, aku bakal milih dia. Karena itu tadi dia itu penting banget, jauh lebih penting daripada teman-temanku, teman-teman yang biasa yang mungkin baru kenal atau aku nggak tahu dia atau aku nggak percaya sama mereka gitu. Sedangkan dia ini kan aku percaya banget kan, jadi dia tuh penting banget gitulah. Meskipun nggak ada sosok nyatanya dia di hadapanku sekarang, tapi aku mendingan milih dia yang jelas-jelas bisa bikin aku bahagia dengan cara sederhana walaupun cara nggak langsung, dan dia yang bisa ngajarin aku banyak hal baik, jadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya gitu. Sip. BTW aku seharusnya nggak nyebutin dia loh. Tapi udah telanjur. Ya udah ingetin next time nggak usah nyebut dia lagi. Ya udah. Oke. Pernah Ya? nggak kamu iri sama sahabatmu gitu? Iri kenapa tuh? Ya mungkin ada hal yang mungkin pas SMP dia kena dekat sama orang yang kamu suka gitu atau apa? Nah, tadi kamu bilang sahabat ya? Pernah deh kayaknya.
Nggak pernah ngapain iri masalah kayak gitu. Tapi ada sih dulu temenku yang deket sama cowok yang pernah deket sama aku. Tapi ya udah, nggak peduli. Ya kalau misalnya masalah iri tuh lebih ke itu kali ya. Ketika aku ngelihat kok kayaknya depan dia, nah gitu. Padahal kalau misal setelah aku tahu, mungkin itu aku mikir kayak gitu tuh ketika aku belum tahu gitu kali ya. Ketika dia belum cerita, aku belum tahu. Tapi ketika dia ceritain masalah keluarganya, aku tuh jadi mikir kayak ternyata kehidupanku tuh lebih baik, lebih enak gitu daripada dia, dan ya udah nggak iri-irian lagi. Juga aku nggak iri gimana gitu sih, cuma pas kayak kerasa pokoknya dia lebih enak gitu aja sih. Kamu gimana? Kalau aku sekarang bukan kayak iri sih, tapi kan temanku itu mau kayak lebih takut dibandingin gitu deh. Temenku kan teman dari kecil ya mau dilamar gitu, katanya sama kapal gitu. Aku takutnya kayak Yanti udah besar ini belum. Ya Gitu ngerti. sih. Ya. Jalani hidup dengan apa? Nikmati aja. Ya udah, let it flow aja, biarin ngalir aja. Betul. Oke. Friendship ini, ya friendship ini topik yang menarik banget sih buat dibahas gitu. Tentang temen, tentang sahabat. Mungkin ada kali ya, kamu setuju gak sih? Kalau kamu setuju gini sama pernyataanku ini, kalau ada orang di luar sana yang memilih nggak punya sahabat demi menjaga privasinya dia, demi menjaga kesehatan mentalnya dia, itu kamu hilang suaranya pas belakangnya. Astagfirullah. Intinya gini aja wes pertanyaanku. Ganti pertanyaan. Gini. Menurut kamu, atau kamu setuju nggak sama orang yang memilih buat nggak punya sahabat dengan alasan dia nggak mau dikecewakan, dia mau privasinya tetap terjaga, dia mau kesehatan mentalnya tuh tetap baik? Boleh, aku setuju. Soalnya kadang aku juga dulu kayak walaupun punya sahabat gitu, lebih milih sendiri gitu. Soalnya ya kalau lebih baik sendiri ngapain gitu? Kayak berbagi sama sahabat gitu. Aku iya sih setuju aja. Iya. Kalau kamu deh? Iya, Itu setuju. dulu ya. Tapi kalau sekarang kayak dibutuh sahabat. Iya, setuju. Setuju. Kenapa? Karena ya itu kan balik lagi ke kebutuhan pribadi masing-masing, keputusan pribadi masing-masing. Dia yang tahu, dia yang memutuskan mau punya sahabat atau enggak gitu. Kalau emang dengan nggak punya sahabat bisa bikin hatinya atau bisa bikin hidupnya baik, ya why not, nggak apa-apa gitu, nggak masalah sama sekali. Lebih baik sendiri daripada tersakiti, ya kan? Tepuk tangan. Yeay. Setuju sih. Iya. Aku tuh sebenarnya ada mau tak tanyain lanjutannya itu tadi, tapi tiba-tiba ngeblank. Ya udah, kalau ngeblank nggak usah ditanyain. Tapi ini tuh penting, tapi aku lupa. Tunggu 1 menit. Ya kamu udah mikir apa gitu? Siapa tahu ntar bisa memicu ingatanku kembali. Nggak ada. Barusan apa sih pertanyaannya? Barusan pertanyaanmu itu amnesia dadakan. Setuju nggak sih kalau itu yang kesehatan mental,
lebih baik sendiri daripada kesehatan mental gitu. Pertanyaan terakhirmu itu. Ya, lebih baik sendiri, lebih baik nggak punya sahabat gitu. Apa ya, aku lupa. Emang otak kita agak anu ya. Astagfirullah. Nggak jadi, Mas, nggak jadi. Lupa lu. Ya udah ini diakhiri aja ya. Kita bisa lanjut. Boleh. Kamu nggak mau kasih quotes, kesan-pesan dulu? Apa ya? Ya, ini kan tentang friendship ya. Kalau bisa itu ya setidaknya punya gitulah friendship ini, hubungan pertemanan atau persahabatan itu, karena kita kan manusia sebagai makhluk sosial ya, yang apa-apa itu seringkali membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nggak perlu banyak-banyak kok teman atau sahabatnya, bisa mungkin beberapa aja yang kita percaya, yang bikin kita ngerasa cocok gitulah. Soalnya kalau misal curhat gitu ya sama orang tua itu kan terkadang mungkin sungkan atau gimana, soalnya pemikirannya udah beda gitu, beda era gitu. Tapi kalau mau cerita, mau curhat ke temen atau sahabat itu kan kayak lebih enak aja, soalnya sepantaran gitu. Jadi pola pikirnya kurang lebih mungkin bisa sama, bisa memahami situasi dan kondisi di era sekarang ini gitu. Tapi kalau misal kalian memutuskan buat nggak punya temen, nggak punya sahabat gitu ya, it's fine. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian maunya kayak gitu, kalian nyamannya kayak gitu ya nggak apa-apa. Itu hak kalian. Kalian berhak untuk menentukan jalan hidup kalian sendiri, berhak untuk memilih keputusan yang membuat kalian tenang, membuat kalian bahagia. Tapi kalau misal sekarang nih ya, kalian lagi punya atau lagi menjalani friendship ini, hubungan pertemanan, persahabatan ini, ya minta tolong friendship-nya ini jaga baik-baik gitu. Karena untuk mencari teman, apalagi sahabat, itu susah banget. Nggak semua orang itu, orang yang kita kenal itu bisa masuk ke list teman, apalagi masuk ke list sahabat kita gitu. Karena kita kan punya kecocokannya masing-masing gitulah. Ngerasa sefrekuensinya itu sama siapa itu kan nggak mungkin sama semua orang gitu. Jadi minta tolong dijaga baik-baik. Terus juga menurutku kunci buat menjaga, salah satu kunci buat menjaga friendship ini itu dengan komunikasi. Jadi nggak harus kok kalian ketemu terus, hangout terus, makan bareng, ke mall bareng, nonton bareng terus setiap hari gitu, nggak perlu sebenarnya, asalkan komunikasinya dijaga. Sekarang zaman udah canggih, bisa chattingan, bisa teleponan, bisa video callan, pokoknya friendship-nya ini dijaga baik-baik, karena ya buat dapetin atau punya temen sahabat kayak mereka itu kan nggak gampang. Terus juga ya pokoknya jadi temen, kalau kalian mau dapet temen yang baik, dapet sahabat yang baik, ya kalian juga harus jadi temen, jadi sahabat yang baik, yang bisa dipercaya, yang bisa jadi pendengar yang baik, pemberi saran yang baik, terus juga bisa jaga rahasia gitu lah. Karena kan ketika temen atau sahabat kita cerita ya pastinya mereka nggak mau ceritanya tuh tersebar atau ya tersebar ke orang lain gitu. Jadi dijaga baik-baik gitu, rahasianya atau ceritanya atau ya masalah pribadinya gitu. Pokoknya ya ayo kita jadi temen, kita jadi sahabat yang baik, yang bisa bikin nyaman teman dan sahabat kita gitu lah. Bisa jadi mungkin rumah kedua gitu ya, ketika teman sahabat kita butuh pertolongan atau cerita gitu. Pokoknya ya dijaga friendship-nya dan ayo jadi friend yang terbaik buat friend kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Diaja. Barusan aku hampir nemuin loh apa yang mau tak omongin, tapi lupa lagi. kamu kamu dulu. Udah. Aku tutup ya. Aku tutup aja ya. Iya, wes gak apa. Lupa ya Allah. Apa sih? Lagi kesimpulan dulu ini. Iya. Oke, buat para zaman,
Terima kasih sudah nonton ataupun sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa dengarkan ataupun tonton podcast kita tiap malam Minggu jam 8 malam di Anchor, Gimana, YouTube, Dek? dan Spotify dengan akun di Ajeng Novida. Nah, itu ya. Juga jangan lupa kalian kasih kritik, saran, masukan bisa DM aku @sriramayanti900 ataupun ke Dea @Ajeng Novida. Nah, itu ya, kalian bisa say hi juga. Ayo, nggak apa-apa. Ya udah cukup segitu aja podcast kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian dapetin. Minta tolong Amin. jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia selalu. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye.